Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep layanan dan kebiasaan dalam memahami virus komputer. Sebelum masuk ke video, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi dengan NIM 240170158. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Malikul Saleh dengan prodi Teknik Informatika. Tanpa memperpanjang sesi perkenalan, langsung saja kita memasuki materi penjelasan dari video ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, berbagai aktivitas manusia menjadi semakin mudah, cepat, dan praktis. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif berupa munculnya ancaman. Salah satunya ada virus komputer. Virus komputer dapat merusak sistem, mencuri, bahkan menghapus data penting. Penyebaran pun sangat cepat, baik melalui jaringan internet, perangkat penyimpanan, maupun aplikasi yang tidak aman. Hal ini membuat virus komputer menjadi salah satu masalah serius yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami variasi virus komputer, mengetahui konsep penyebarannya, serta mempelajari langkah-langkah penanganan dan pencegahan. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat melindungi sistem maupun data yang kita miliki agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan. Nah, pertama-tama, mari kita bahas pengertian dari virus komputer terlebih dahulu. Virus komputer adalah sebuah program berbahaya yang dirancang untuk masuk ke dalam sistem tanpa izin pengguna. Disebut virus karena sifatnya yang mirip dengan virus biologis, yaitu bisa menyebar dan memperbanyak diri dari satu file ke file lain, bahkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Beberapa ciri khas virus komputer antara lain dapat mengendalikan diri, merusak atau menghapus data, membuat komputer menjadi lambat, dan biasanya bekerja secara tersembunyi sehingga sulit terdeteksi tanpa bantuan antivirus. Tujuan pembuatan virus ini bermacam-macam. Ada yang sekedar ingin merusak sistem, ada yang bertujuan mencuri informasi penting seperti data pribadi atau finansial, dan ada juga yang digunakan sebagai jalan masuk bagi serangan cyber lain, misalnya spyware atau ransomware. Setelah kita bahas pengertian, maka kita akan membahas beberapa variasi virus komputer. Virus komputer memiliki banyak variasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah worm. Worm bisa menyebar sendiri tanpa harus menempel pada file tertentu, biasanya melalui jaringan atau internet, dan bisa memperbanyak diri dengan sangat cepat. Berikutnya ada Trojan Horse, yaitu virus yang menyamar sebagai program normal. Kalau dibuka, Trojan memberi akses tersembunyi bagi penyerang untuk masuk ke sistem kita. Kemudian ada spyware, jenis virus yang bertugas memata-matai aktivitas pengguna, mulai dari riwayat pencarian hingga data pribadi tanpa kita sadari. Jenis lain adalah ransomware. Virus ini sangat berbahaya karena bisa mengunci atau mengenkripsi data kita, lalu meminta tebusan agar data tersebut dapat diakses kembali. Dan terakhir ada adware. Meski terlihat sepele, adware cukup mengganggu karena menampilkan iklan berlebihan. Bahkan, dalam beberapa kasus, adware bisa menjadi pintu masuk bagi virus lain. Dengan memahami beberapa variasi virus ini, kita bisa dengan mudah mengenali ancaman yang ada dan menyiapkan langkah pencegahannya. Karena itu, pemahaman tentang apa itu virus komputer sangat penting, supaya kita dapat lebih waspada dalam menggunakan perangkat dan bisa melakukan langkah pencegahan sejak awal. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana virus komputer menyebar dalam sistem. Virus komputer dapat menyebar melalui berbagai cara. Pertama, melalui media penyimpanan seperti flash disk atau hard disk eksternal. Karena ketika file yang sudah terinfeksi dipindahkan ke perangkat lain, virus juga ikut berpindah. Kedua, melalui internet. Banyak virus tersebar lewat file hasil download yang tidak terpercaya, lampiran email berbahaya, atau link phishing yang menipu pengguna agar mengklik tautan tertentu. Ketiga, melalui jaringan komputer. Misalnya, pada jaringan LAN atau Wi-Fi, jika satu komputer sudah terinfeksi, maka komputer lain terhubung ke jaringan yang sama berpotensi tertular. Dan yang terakhir, virus juga dapat menyebar melalui aplikasi atau software bajakan. Program ilegal ini seringkali disisipi malware yang berbahaya dan bisa membahayakan data serta privasi pengguna. Dengan mengetahui cara penyebarannya, bisa kita lebih berhati-hati saat menggunakan perangkat maupun mengakses internet. Kemudian, kita akan membahas beberapa dampak yang diberikan virus komputer. Virus komputer menimbulkan berbagai dampak yang merugikan.
Pertama, kerusakan data, di mana file bisa hilang, rusak, atau nggak dapat diakses sama sekali. Ini tentu merugikan, apalagi jika data tersebut penting. Kedua, menurunnya kinerja sistem. Komputer yang terinfeksi biasanya menjadi lambat, sering hang, bahkan bisa mengalami crash yang mengganggu pekerjaan. Dampak berikutnya adalah kebocoran informasi. Virus tertentu dirancang untuk mencuri data pribadi pengguna, mulai dari akun media sosial hingga informasi finansial. Selain itu, ada juga kerugian finansial. Pengguna bisa mengalami kerugian karena biaya perbaikan, kehilangan data penting, bahkan dipaksa membayar tebusan jika terkena ransomware. Dan terakhir, virus komputer dapat menyebabkan gangguan jaringan. Dalam skala besar, penyebaran virus bisa melumpuhkan sistem jaringan di perusahaan, sekolah, bahkan instansi pemerintahan. Inilah mengapa virus komputer menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai. Nah, agar komputer kita aman dari virus, maka kita akan membahas langkah pencegahan dan penanganan terhadap virus komputer. Untuk menghadapi virus komputer, ada dua hal utama yang harus dilakukan, yaitu pencegahan dan penanganan. Dari sisi pencegahan, kita bisa melindungi komputer dengan cara menggunakan antivirus yang selalu diperbaharui, tidak sembarangan membuka file atau link mencurigakan, serta hanya menggunakan software resmi. Selain itu, sistem operasi dan aplikasi juga harus rutin diupdate agar celah keamanan bisa ditutup. Namun, jika komputer sudah terinfeksi, maka penanganan harus segera dilakukan. Caranya adalah melakukan scanning dengan antivirus untuk mendeteksi dan menghapus virus itu. Jika file terinfeksi tidak bisa diperbaiki, maka perlu dihapus atau dikarantina. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pengguna sebaiknya melakukan backup data penting secara rutin. Jika infeksi terlalu parah dan tidak bisa diatasi, solusi terakhir adalah melakukan reinstall sistem operasi agar komputer kembali bersih. Dengan kombinasi pencegahan dan penanganan tepat, resiko akibat virus bisa diminimalisir. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa virus komputer yang pernah menyebar dan merugikan banyak orang. Sepanjang sejarah, ada banyak kasus virus komputer yang menimbulkan kerugian besar. Contoh pertama adalah I Love You pada tahun 2000. Virus ini menyebar melalui email dengan judul I Love You, sehingga banyak orang tertipu dan membukanya. Akibatnya, jutaan komputer di seluruh dunia terinfeksi, dan kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran dolar. Berikutnya adalah WannaCry di tahun 2017. Ini adalah jenis ransomware yang mengunci data korban dan meminta tebusan. WannaCry menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk rumah sakit, perusahaan besar, hingga institusi pemerintah. Kasus lainnya adalah Conficker pada tahun 2008. Virus ini memanfaatkan celah keamanan Windows dan menyebar melalui jaringan komputer. Jutaan komputer terinfeksi, dan meskipun antivirus sudah dirilis, Conficker tetap sulit diberantas karena penyebarannya sangat luas. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat betapa seriusnya ancaman virus komputer jika tidak diantisipasi dengan baik. Nah, dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa virus komputer merupakan ancaman serius di dalam dunia digital. Virus tidak hanya merusak data dan mengganggu kinerja komputer, tetapi juga dapat mencuri informasi penting, bahkan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Virus komputer memiliki banyak variasi dan metode penyebaran, mulai dari media penyimpanan, internet, hingga jaringan komputer. Dampaknya pun sangat luas, dari individu hingga institusi besar. Oleh karena itu, langkah pencegahan seperti penggunaan antivirus, pembaharuan sistem, dan kebiasaan untuk lebih waspada dalam menggunakan perangkat menjadi sangat penting. Jika infeksi sudah terjadi, penanganan cepat seperti scanning, backup data, atau reinstall sistem harus segera dilakukan. Kesadaran serta kewaspadaan pengguna adalah benteng terakhir yang paling efektif dalam melindungi diri dari serangan virus komputer. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Dislike kalau tidak suka. See you, bye-bye.